Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati saudara-saudaraku para karyawan karyawati, wabil khusus kepada para pimpinan perusahaan dan juga para asatid, para senior, para pengurus. Insyaallah perkumpulan kita di tempat ini selalu menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah mau finish saudara-saudara. Tinggal hitungan beberapa hari lagi. Nanti malam kita sudah memasuki malam yang ke-27, betul ya? Saudara-saudara, kita harus tuntaskan tugas mulia kita dalam membuktikan komitmen iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku seorang muslim, selaku hambanya yang beriman. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah kalian mengira bahwa orang-orang yang telah mengatakan dirinya iman kepada Allah tidak akan diuji? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yang lebih dahulu menyatakan imannya kepada Allah telah diuji. Tujuannya Allah menguji kepada hamba-hambanya yang beriman untuk Allah mengetahui siapa di antara mereka yang imannya benar dan imannya dusta. Maka segala kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan, baik itu sholat, puasa, ini adalah sebagai upaya kita di dalam mengimplementasikan keimanan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baru dikatakan iman yang sempurna itu apabila taqrirum bil lisan wa tasdiqum bil qalb wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tasdiqum bil qalb, dengan keyakinan yang penuh di dalam hatinya atas apa yang dia ucapkan. Dengan sesadar-sadarnya, bukan karena ada udang di balik batu, bukan karena ada paksaan, tapi betul-betul dari kesadarannya bahwa apa yang dia nyatakan, ikrar keimanannya kepada Allah sebagai sebuah kebenaran yang valid dan kebenaran yang rasional. Lalu arkanun bil wa amalun bil arkan, dan diimplementasikan dalam bentuk amaliyah, yaitu dengan melaksanakan yang diperintahnya dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, salah satu daripada kewajiban itu adalah di bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan yang lain, yaitu ibadah puasa. As-shaumu ahadun arkanil Islam. Puasa itu salah satu daripada rukun yang ada di dalam rukun Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bunyal Islamu ala khomsin, bahwa agama dibangun di atas 5 pilar, yaitu rukun Islam yang kita kenal. Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
wa shaum Ramadan wa hajjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua mengerjakan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, pergi haji jika mampu menempuh perjalanan padanya. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab I'lamul Awam bi Ahkamis Syiyam, dikatakan wa qad ajma'al muslimuna 'ala wujubih. Telah sepakat seluruh ulama umat Islam akan kewajiban puasa itu. Bahwa ma'lumun minad dini bid-darurah. Karena puasa ini adalah salah satu daripada apa yang ada di dalam agama yang mudah diketahui, tidak menimbulkan perselisihan tentang hukumnya. Semua sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib karena dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi tidak ada khilafiyah, semua sepakat puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, fardu bagi setiap muslim dan muslimat. Fayaqfuru jahiduhu, maka dihukumi kafir atas orang-orang yang tidak meyakini akan kewajiban puasa ini. Oh, saya juga Islam mas, tapi saya mah sholat aja, kalau puasa enggak. Bisa nggak begitu Pak? Oh, saya Islam mas, saya mah puasa doang, kalau sholat enggak. Bisa nggak begitu? Ya, ini harus melaksanakan semuanya yang tadi disebutkan sebagai arkanul Islam, saudara-saudara. Salah satunya puasa di bulan suci Ramadan. Nah, puasa di bulan suci Ramadan itu turunnya saudara-saudara setelah Rasulullah melakukan hijrah setahun di Madinah. Makanya Rasulullah seumur hidupnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu 9 kali, saudara-saudara. Berarti 9 kali ya. Karena beliau di Madinah cuma 10 tahun. Ya. Sisanya di Mekah. Ketika diangkat sebagai nabi dan rasul di usia 40, Rasulullah 23 tahun melakukan dakwahnya di Mekah, 10 tahun sisanya sampai meninggal dunia dikuburkan di Madinah 10 tahun, saudara-saudara. Nah, sebelum perintah puasa Ramadan diturunkan, diwahyukan, Rasulullah sudah puasa, saudara-saudara. Puasanya ketika itu puasa Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram, ya. Ketika Nabi datang melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa, ditanya kenapa puasa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura? Oh, katanya sebagai mengenang dan mensyukuri atas pertolongan yang diberikan Tuhan dan kemenangan yang diberikan kepada Musa sebagai pemimpin kami. Maka Rasulullah mendengar orang Yahudi berkata demikian, kami lebih berhak terhadap Musa karena Nabi Allah Musa adalah seorang muslim, seorang yang mentauhidkan Allah, bukan orang yang mempersekutukan Allah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan juga kepada sahabatnya untuk melakukan puasa Asyura. Dan untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi harus dilaksanakan 2 kali. Tanggal 9 atau tanggal 10 atau tanggal 10 atau tanggal 11, ambil 2 kali. Nah, sebelum Ramadan, puasa Ramadan Allah wajibkan pula, Allah wahyukan pula kepada beliau juga sudah melakukan puasa, yaitu Ayyamul Bid. Ya, 3 hari setiap bulan 13, 14, 15, saudara-saudara. Barulah setelah Allah Subhanahu wa taala wahyukan ya daripada perintah puasa di dalam surah Al-Baqarah 183, baru Nabi melaksanakan puasa Ramadan ya setiap setahun sekali dan memerintahkan kepada kita sebagai umatnya sampai dengan saat ini kita melakukan puasa itu. Nah, karena ini adalah wajib, tidak bisa ditawar-tawar kecuali uzur. Ya, kalau sedang uzur boleh. Ya, misalkan musafir dalam perjalanan yang jauh, bapak-bapak misalkan sedang mudik, ya kayaknya nggak kuat banget kalau puasa itu rukhsah. Tapi nanti wajib mengkodok di luar bulan Ramadan.
Seorang ibu yang sedang hamil khawatir dengan yang dikandungnya nanti ngapa-ngapa, tetapi secara pribadi dia sanggup, boleh dibatalkan puasanya. Tapi nanti setelah melahirkan, setelah dikiranya mampu untuk mengkodok, dikodok. Tetapi selain mengkodok, membayar fidyah. Ya, karena bukan dirinya yang dikhawatirkan tadi, tapi anak yang dikandungnya. Seperti seorang ibu yang menyusukan pun demikian. Kalau misalkan saya puasa, nanti air susu saya nggak ada, kasihan anak saya. Akhirnya dia buka puasa boleh. Ya, ada kan ibu-ibu yang menyusui Pak ya? Ya karena dia berpuasa, air susunya nggak ada. Pas giliran malam karena makan, susunya banyak Pak. Nah, itu lain lagi dah ya. Buat siapa itu mah nanti? Nah, saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di dalam menunaikan kewajiban ini, ketika seorang hamba menunaikan dengan sepenuh iman di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, ridho dan surganya, maka apa yang dilakukannya itu dinilai oleh Allah sebagai jihad fisabilillah. Alhamdulillah ya. Jadi ini para mujahid-mujahid yang ada di ini tempat ya. Nah, saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga dikatakan i'lam anna fi shaumi khususatan laysat li ghairi. Ketahuilah bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa, yang keistimewaannya tidak bisa didapati pada ibadah yang lainnya. Ini khusus puasa ini memiliki keistimewaan yang tidak bisa didapatkan pada yang lainnya. Wahia, adapun puasa itu sebagai ibadah yang istimewa, idofatuhu ilallah azza wajalla, karena dia itu disandarkan langsung kepada Allah Ta'ala, langsung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu yaqul, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadits qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Inilah istimewanya puasa. Maka kualitas daripada puasa itu yang akan menilainya langsung Allah Ta'ala, ya, bukan manusia. Dan dituntut kejujuran diri-diri kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Ketika kita berpuasa, bagaimana mata kita, bagaimana yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita sedang berpuasa, bagaimana dengan ucapan kita, itu tahu kita semua sendiri yang tahu. Wa kafa bihadhil idofati syarafan kama syarafal baitu bi idofatihi ilaih. Dan cukuplah ya, puasa itu dikatakan sebagai ibadah yang istimewa karena disandarkan langsung kepada Allah Ta'ala, sebagaimana keistimewaan dan kemuliaan daripada Baitullah, ya, di mana dia itu disandarkan pula langsung kepada Allah Ta'ala fi qaulihi ta'ala, seperti yang ada di dalam firman-Nya, difirmankan wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Jadi ada dua kosakata, bait dan Allah. Kita menyebutnya Baitullah, baitur rumah, disandingkan dengan Ismul A'zam, ya, yaitu nama Tuhan kita yang agung Allah, Baitullah. Maka Baitullah, Ka'bah, adalah sesuatu yang disandarkan langsung kepada Allah, disebut sebagai rumahnya Allah, Baitullah. Wa tahhir baitiya, maka sucikanlah rumahku itu, kata Allah di dalam Al-Quran. Seperti itulah kemuliaan dan keistimewaan puasa, seperti kemuliaan dan keistimewaan Baitullah. Makanya bersyukur bagi kita yang diberikan taufik oleh Allah, walaupun dalam keadaan bekerja masih bisa menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini belum ada yang jebol kan? Masya Allah, alhamdulillah. Wa inna ma faddala as-saumu limaknain. Hanya saja keutamaan daripada puasa itu karena dia memiliki dua makna yang tersembunyi. Ya. Jadi kemuliaan, keistimewaan puasa itu pula dikarenakan ada dua makna yang tersembunyi padanya.
Mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan ini kita jadi semangat puasa kita. Ahaduhuma annahu syirrun wa amalun batinun la yarahul khalqa wa la yadkhuluhu riya'un. Salah satu di antaranya bahwa puasa itu adalah sirrun, sifatnya rahasia, Pak. Jadi ibadah puasa itu sifatnya rahasia. Wa amalun batinun, dan amalan batin puasa itu. La yarahul khalqu, tidak bisa dilihat oleh orang, oleh makhluk. Wa la yadkhuluhu riya, dan tidak bisa dimasuki oleh penyakit hati yang namanya riya. Beda dengan amalan yang lain bisa dilihat. Tapi kalau puasa tidak bisa, Pak. Maka dituntut kejujuran antara kita dengan Allah sebagai tujuan daripada puasa kita. Allahumma lakasumtu, karena engkau aku berpuasa. Bukan karena orang tua kita, bukan karena istri kita, bukan karena atasan kita, atau bukan karena yang lain. Tapi semata karena Allah. Dan Allah itu adalah gaib, saudara-saudara. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi Dia maha melihat segala apa yang kita lakukan. Yakinkah dimanapun kita berada, setiap jengkal dan ruang di muka bumi di dalam semesta ini, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Maka kita betul-betul menjaga dan memelihara puasa kita dengan sebaik-baiknya sampai datangnya waktu berbuka puasa. Itu iman yang sesungguhnya. Wasani, dan yang kedua, annahu qahrun la'duillah. Yang kedua, makna yang tersembunyi yang ada di dalam ibadah puasa yang menjadikan dia sebagai ibadah yang istimewa adalah karena puasa itu qahrun li'aduillah, mematahkan terhadap musuh Allah. Li'annal wasilatal aduwi syahwat, sesungguhnya jembatan musuh Allah Ta'ala itu adalah syahwat. Musuh Allah itu ya setan, ya, dan juga sebagai musuh kita yang nyata. Wa innama taqwas syahwatu bil akli wasyurb, dan sesungguhnya kekuatan daripada syahwat sebagai kendaraan, sebagai jembatan musuhnya Allah tadi, ya, yaitu adalah sumber kekuatannya ada pada makanan dan minuman. Ya. Wa madamatil ardu syahawati mukhshabatan, maka selama bumi syahwat itu tumbuh subur, fasyayatinu yataraddaduna ila dzalikal mar'a, maka setan ini akan bolak-balik melakukan pengembalaan, ya, padanya. Panen dia, mudah menggoda dan menjerumuskan manusia. Tidak mampu manusia itu menahan hawa nafsunya karena saking besarnya gejolak syahwat, gejolak nafsu yang ada pada dirinya. Disebabkan apa? Kebanyakan makan tadi. Makanya kita puasa, meninggalkan makan dan minum adalah untuk menyempitkan jalan-jalan setan tersebut. Wa bitarki syahawati tadayyaqu alaihimul masyalik, dan meninggalkan syahwat dengan kita berpuasa ini, saudara-saudara, maka sesungguhnya kita telah mempersempit jalan daripada musuh Allah tadi, musuh kita tadi itu setan. Makanya dirasain betul ketika kita berpuasa ini, ya. Masya Allah, luar biasa. Kita jalan gitu, ya, kayaknya hati kita tuh kosong, kayaknya nggak ada keinginan yang macam-macam tuh, nggak ada. Apalagi kalau kita lagi sholat, khusyuk apa lapar. Ya. Jadi dari lapar itu menimbulkan khusyuk, menimbulkan tadarru, tawaddu. Masya Allah, Pak. Makanya dirasakan betul dari tarbiyah puasa ini, harus kita rasakan suasana ibadah kita yang berbeda daripada di luar bulan Ramadan. Sehingga nanti kalau kita sudah bisa mengambil manfaat daripada ibadah puasa kita di bulan Ramadan, untuk berikutnya nanti kita ingin melakukan puasa-puasa lagi. Puasa sunnah, ya, karena nggak ada puasa fardu, puasa wajib selain di bulan Ramadan. Ya, ada puasa yang karena ada sebabnya menjadi wajib, tapi bukan puasa yang Allah fardukan seperti Ramadan. Nah, dikatakan ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa abadallah bidzalikal yauma wajhah anin nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari saja dengan niat karena Allah fi sabilillah. Misalkan ada anak muda, ya, dia belum punya kemampuan secara material,
Dia belum bisa menikah, belum berani karena belum cukup secara materi, tetapi dorongan syahwat yang ada di dalam dirinya sangat tinggi. Maka untuk meredam dorongan syahwatnya itu dia berpuasa semata karena Allah, untuk bagaimana melemahkan syahwat yang ada di dalam dirinya agar dia tidak terjumus kepada perbuatan maksiat. Salah satu contohnya seperti itu. Maka mereka yang melakukan puasa dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, maka niscaya nanti Allah Ta'ala akan menjauhkan dia di akhirat dari api neraka dengan jarak jauhnya itu seperti 70 tahun lamanya perjalanan. Insya, itu diantara keutamaan puasa. Nah sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, ini puncak Pak. Puncak daripada pencapaian harus kita dapatkan di bulan Ramadan sebagai janji Allah yang maha benar kepada kita, bahwa di bulan Ramadan ini kata Nabi, innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadar wa lam yu'tiha liman kana qablahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghadiahkan untuk umatku Lailatul Qadar yang belum pernah diberikan kepada orang sebelum mereka. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang bisa beribadah di malam Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan, maka nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 83 tahun 4 bulan lamanya, saudara-saudara. Nah, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar ini? Udah ada yang dapat belum di sini? Ntar balik nanya, Ustadz udah dapat belum? Gitu lagi ya. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, ikuti Rasulullah sebagai tauladan kita, bahwa di 10 terakhir Ramadan beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, beliau melakukan iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi iktikaf. Batas minimal iktikaf itu kalau mazhab Imam Maliki mempertemukan antara siang dan malam. Kalau Bapak Ibu check-innya masuk ke masjidnya jam 6 pagi, keluarnya harus Nah, jadi sehari semalam, saudara-saudara. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tidak demikian. Batas minimal orang iktikaf itu, saudara-saudara, adalah lebih lama daripada ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah dikategorikan sebagai iktikaf. Makanya setiap kali kita masuk masjid, baca doa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik, tambahin nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah, iktikaf harus di masjid. Masjid ada dua, ada jami dan ada yang bukan jami. Kalau masjid jami yang dipakai untuk sholat Jumat, itu boleh dipakai untuk iktikaf. Selain dipakai untuk 5 waktu, dipakai untuk sholat Jumat, masjid jami. Tapi ada masjid yang tidak dipakai untuk Jumatan, hanya dipakai sholat 5 waktu, seperti musola gitu ya. Itu boleh untuk iktikaf. Yang penting dipakai 5 waktu untuk sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Dilaksanakan sholat, dan memang sudah diwakafkan musola itu untuk tempat sholat, sudah diwakafkan, maka boleh kita beriktikaf di dalamnya. Kecuali masjid atau musola itu dipakai, kadang dipakai buat sholat, kadang enggak. Nah, itu tidak boleh untuk iktikaf, saudara-saudara. Nah, berkenaan dengan 10 hari terakhir di penghujung Ramadan tentang iktikaf ini, ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, pentingnya iktikaf. Man i'takafa ashran fi Ramadan kana ka hajjatin wa umratain. Siapa yang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia memperoleh pahala seperti pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah. Makanya sempatkan iktikaf, walaupun nggak sampai harus subuh begitu ya, karena kita besok kerja ya. Yang penting isi absen.
Ya, isi absen. Tadi kan paling lama itikaf itu lebih lama daripada ruku, saudara-saudara. Udah dihitung itikaf, saudara-saudara. Nah, kalau bisa melakukan itikaf full 10 hari terakhir Ramadan itu bagus sekali. Kalau tidak mampu, ambil malam-malam ganjilnya saja, karena memang Lailatul Qadar ini dirahasiakan, ya, dirahasiakan. Tetapi Rasulullah memberikan bocoran, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan, yaitu pada malam-malam yang ganjil. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dikasih bocoran. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kalau ingin iktikaf tidak bisa iktikafnya seluruhnya 10 hari di akhir Ramadan, ambil yang malam ganjilnya. Ya, tapi kalau nggak bisa juga seluruh malam ganjilnya, ambil 3 saja. 23, 25, 27. Nah, 23, 25, 27 di malam itu iktikaf. Karena kemungkinan besar turun Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kalau tidak bisa juga, Masya Allah, nggak bisa juga ya. Kerja Pak Ustadz besok mengoperasikan mesin kan ngeri kalau ngantuk, betul ya? Ini bijaksana sekali agama ini. Jaga sholat 5 waktunya secara berjamaah, khususnya sholat isya dan subuhnya. Sholat isya dan subuh. Berarti kan kalau sholat isya jamaah nyambung sama tarawih dong, betul nggak? Nyambung sama witir. Nanti habis sahur langsung bergegas untuk ke masjid sholat subuh secara berjamaah. Karena ada sebuah hadis dari Nabi kita dikatakan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti melakukan sholat separuh malam. Tuh, dapat bonus pahala sholat seperti sholat separuh sampai jam 12 malam. Dan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia seperti melakukan sholat seluruh malam. Masya Allah, ya, dapat bonus pahala sholat seperti sholat seluruh malam. Tidak heran jika Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang sholat isya dan subuhnya secara berjamaah, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Bisa ya? Ini yang paling minimal. Kalau yang paling minimal nggak bisa juga, itu aja udah. Ya Allah, kalau nggak mau juga, nggak bisa juga, berarti kita tidak memandang Ramadan ini sebagai anugerah terindah dari Allah untuk kita, sebagai bulan yang teristimewa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, memang tidak ada yang tahu, Allah rahasiakan. Nanti tahu-tahu ya akhirat pas ditimbang, Masya Allah, pahala kita banyak. Amin. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun dia tidak mengetahui secara fisiknya seperti apa, karena hanya orang-orang tertentu saja. Karena Lailatul Qadar itu adalah tersingkapnya alam malakut. Maka ketika ada seseorang daripada hamba Allah yang dikehendaki untuk melihat rahasia ya alam malakut itu, dibukakan mukasyafahnya, kegoibannya, maka menurut ahli thariqah, mereka tidak boleh menceritakannya kepada teman-temannya, kepada orang lain. Jangan, semalam gua ngeliat itu langit dibuka, jangan ya, jangan begitu ya. Pokoknya ketika melihat hal yang demikian, rahasiakan. Kenapa? Karena orang yang dibukakan oleh Allah melihat hal itu adalah orang yang telah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karomah, Pak. Tetapi kalau memang sangat urgen untuk tarbiyah, edukasi seorang guru kepada murid, itu boleh-boleh saja, tapi bukan karena maksud dan tujuan sombong dan lain sebagainya. Jadi paham ya? Insyaallah, mudah-mudahan ya nanti malam yang ke-27 ya Pak ya, digas lagi tuh kalau bisa, insyaallah. Ini saya kasih tahu amalan ya. Jadi kalau tidur malamnya sedikit Pak, kadang-kadang tidur cuma 2 jam, sejam gitu ya. Biar kita tidurnya walaupun sedikit, tapi nanti bangun badan seger, enak begitu ya, kayak tidur 8 jam. Mau nggak begitu? Ngecas HP 5 menit langsung penuh, enak nggak begitu?
Saya diajarkan oleh guru kami yang mulia Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, baca sebelum tidur Alam Nasroh 3 kali, Pak. Ya, alam, tapi jangan Alam Nasroh, Alam Nasroh, Alam Nasroh, korupsi ente. Alam Nasroh sampai selesai ya Pak ya. Alam Nasroh laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladzi, dan seterusnya sampai selesai. Baca tiga kali ketika mau tidur. Insya Allah Pak, walaupun tidur sejam setengah jam, bangun badan seger, diniatin, ya Allah saya bangun, ya Allah pengen sholat subuh berjamaah, insya Allah bangunnya tepat waktu, badan seger, enak, gagah sempoyongan Pak. Insya udah saya praktekin yang kayak begitu saudara-saudara. Nah, ketika iktikaf apa saja yang harus kita lakukan? Silakan, mau tadarus Quran, mau sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dilakukan secara berjamaah. Kalau saya itu mengisi daripada iktikaf kepada jamaah saya, biasanya jam 2 saya lakukan sholat tasbih Pak. Sholat tasbih itu enak ya Pak ya, bisa 2 jam nggak terasa itu, asal jangan ngantuk nyungsem. Kalau ngantuk nyungsem Pak, bener Pak ya, jangan ngantuk. Sebelum sholat tasbih kita sholat taubat dulu, istighfar dulu, lalu setelah itu sholat tasbih. Sholat tasbih itu kita membaca tasbih di dalam sholat kita, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, dalam 4 rakaat 2 kali salam, 300 tasbih Pak. Setiap rakaatnya 75 dikali 3, 300. Bagaimana itu hitungannya? Ketika Bapak niat ya, lalu takbiratul ihram. Nah, ketika memulai baca Fatihah dan baca surah setelah Fatihah, setelah itu jangan langsung ruku. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 15 kali Pak, baru ruku. Setelah masuk kepada rukun yang kedua, ruku, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, jangan langsung i'tidal, baca tasbih 10 kali. Nanti ketika setelah ruku i'tidal, demikian pula setelah membaca Rabbana lakal hamdu seterusnya, baca lagi tasbih 10. Nanti sujud, setelah bacaan sujud baca lagi tasbih 10. Duduk di antara 2 sujud, setelah baca bacaan duduk di antara 2 sujud, baca lagi 10. Nanti ruku yang kedua, sujud yang kedua, setelah bacaan sujud baca lagi tasbih 10. Nah, ketika mau bangun rakaat yang kedua, duduk istirahat, baca lagi 10 Pak. Jangan langsung bangun. Jadi totalnya 75 Pak, 1 rakaat. Nah, nanti rakaat yang kedua tinggal ditambahkan tuh ya, ketika habis tahiyat selesai jangan langsung salam, baca lagi tasbih 10. Jadi semuanya 75 dikali 4 300 insyaallah Pak ya. Kalau di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menambahkan la haula wala quwata illa billah. Kalau saya ngambil yang pendek aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun ada yang udah menyungsep saya bilang. Dan lampunya agak diredupkan biar kita khusyuk, hati kita hadir, dan jangan lupa bawa sari puspa. Kadang-kadang banyak nyamuk di kaki. Ya. Iya, namanya masjid musola kita orang tahu ya. Iya, jadi bawa sari puspa ya. Terus kalau bisa bawa apa tuh yang semprotan buat di muka tuh yang pakai air? Hah? Apa namanya itu? Kalau saya bawa tuh ya, spray itu, saya isiin tuh. Jadi kalau lagi ngantuk, sot, gitu Pak. Mantep ya Pak ya. Ya disemprot gitu. Itu cara kita kalau kita lagi tadarus Quran ngantuk, semprot. Kalau kita lagi muthala'ah kitab ngantuk, semprot. Lagi sholat malam ngantuk, semprot. Kalau orang dulu dekat pinggir kali, orang-orang zaman dulu kalau ngantuk nyebur Pak. Nah udah itu aja, mudah-mudahan ya kita akan mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khotimah ya Pak ya. Artinya betul-betul apa yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala menerima, Allah berikan pahala yang besar, Allah berikan keridhoannya, Allah berikan surganya kelak, dan tentunya Allah memberikan ampunan segala dosa-dosa kita, sehingga ketika Allah telah ampuni dosa kita, yauma waladathu ummuhu, kita kembali seperti anak yang baru dilahirkan, doa kita akan menjadi doa yang istijabah. Maka banyak berdoa memohon kepada Allah, meminta kebaikan. Ya Allah berikan kebaikan dalam urusan dunia kita, dalam urusan
agama kita, dalam urusan akhirat kita. Kita minta yang terbaik. Semoga Ramadan ini menjadi titik awal perubahan dalam kehidupan kita menjadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.